Kali ini sebuah cerita tentang kenapa air laut itu asin. Semua fitnah tertuju kepada Abu Nawas penyebabnya kenapa air laut itu asin. Endingnya Abu Nawas memberi jawaban yang tak terduga. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu petang yang teduh di negeri Baghdad, ketika matahari condong ke barat dan sinarnya jatuh di atas kubah masjid yang berkilauan, tampaklah Abu Nawas berjalan santai menyusuri jalan menuju pelabuhan. Jubahnya sederhana, kepalanya berbalut serban lusuh, namun langkahnya ringan seolah ia membawa rahasia besar dunia. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai si jenaka yang pandai berbalik kata, kadang membuat orang tertawa, kadang pula membuat raja berpikir panjang. Di pelabuhan itu, angin laut berembus membawa aroma garam yang tajam. Para nelayan sibuk menambal jala dan menjemur ikan. Dari kejauhan terdengar keluh kesah seorang tua. Aduhai, andai air laut tidak asin, tentulah kami tak perlu berperang dengan rasa di lidah setiap kali mencicipinya. Abu Nawas berhenti, tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada tenang. Wahai paman nelayan, jangan kau salahkan laut atas rasanya. Mungkin ia hanya sedang menangis terlalu lama, sehingga air matanya berubah menjadi garam. Beberapa orang tertawa mendengar ucapan itu. Laut menangis, sahut seorang pemuda. Apakah ia bersedih? Wahai Abu Nawas. Siapa tahu, jawab Abu Nawas sambil menatap cakrawala. Barangkali laut merindukan gunung yang jauh, namun tak pernah bisa dipeluknya. Ucapan itu membuat orang-orang terdiam sejenak. Ada yang tertawa. Ada pula yang menggeleng kepala. Abu Nawas pun melangkah pergi dengan senyum ringan di wajahnya, sementara pikirannya mengembara entah kemana. Namun, di antara orang-orang yang mendengar ucapan itu, ada seorang menteri muda yang berhati licik. Namanya Wazir Jalil, seorang yang tak senang melihat Abu Nawas selalu disayangi Raja Harun al-Rashid. Ia mendekati para nelayan dan bertanya dengan nada pura-pura ingin tahu, apa yang dikatakan orang itu? Katanya, laut asin karena ia menangis, jawab nelayan tua. Kata-katanya lucu, tapi indah juga. Wazir Jalil mengernyit. Menangis? Jadi ia menuduh laut itu menangis karena siapa? Entahlah, jawab si nelayan. Mungkin karena kesedihan dunia. Wazir Jalil tersenyum sinis. Kalau begitu, aku akan sampaikan pada Baginda. Si Abu Nawas sudah membuat omong kosong lagi. Katanya dialah yang tahu rahasia asin laut. Barangkali dialah pula yang membuat laut menjadi asin. Ia pun bergegas menuju istana, di mana Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana, mendengarkan musik dari seruling gading. Dengan licik, Wazir Jalil menceritakan perihal Abu Nawas dengan bumbu berlebih. Tuanku, katanya, Abu Nawas kini semakin berani. Ia berkata bahwa laut asin karena ia membuatnya demikian. Ia menabur garam di samudra dan menertawakan kebesaran alam yang telah Tuhan ciptakan. Raja terperanjat. Benarkah demikian? Benar, tuanku, jawab Wazir Jalil sambil menunduk pura-pura hormat. Rakyat telah mendengar ucapannya. Mereka tertawa, tapi di balik tawa itu, ia seolah merendahkan ciptaan Allah. Wajah sang raja menjadi kelam. Ia bangkit berdiri dan berkata, bawa Abu Nawas ke hadapanku besok pagi. Jika benar ia mengucapkan demikian, aku akan mengajarinya makna asin yang sebenarnya. Demikianlah, malam itu istana Baghdad bersiap menyambut kisah baru dari si cerdik Abu Nawas. Di rumah kecilnya, Abu Nawas tengah merebus air dan tersenyum seorang diri. Ia tahu angin fitnah telah bertiup. Namun ia juga tahu, setiap badai hanya akan menguji seberapa kuat akal seseorang berdiri. Ia menatap kendi air di hadapannya, lalu berbisik. Ah, laut yang asin, barangkali esok aku harus memberi rasa pada istana pula. Tatkala fajar merekah di ufuk timur dan suara azan pertama menggema dari menara-menara Baghdad, para penjaga istana telah berdiri di depan rumah Abu Nawas. Dua pengawal tinggi besar, bersenjata pedang berkilat, mengetuk pintu kayu itu dengan keras. Tok, tok, tok. Abu Nawas, yang baru saja menyiapkan secangkir teh hangat,
menatap pintu dengan mata setengah mengantuk. Siapakah yang bertamu sepagi ini? Kalau tukang roti, datanglah dengan roti. Kalau tukang kabar, jangan datang dengan marah. Pintu terbuka, dan tampaklah dua pengawal istana mengenakan jubah biru tua bertepi emas. Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka dengan suara berat. Atas perintah Baginda Raja Harun al-Rashid, engkau diminta hadir ke istana saat matahari naik sejengkal. Abu Nawas mengelus janggutnya yang tipis. Wah, Raja rupanya ingin minum teh bersamaku pagi-pagi begini? Sungguh perhatian beliau. Tidak, jawab pengawal. Raja murka. Dengar-dengar, engkau telah menistakan laut dan menantang kebesaran ciptaan Tuhan. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Ah, rupanya garam di laut kini lebih cepat naik ke istana daripada kabar kebaikan manusia. Ia menutup pintu perlahan dan bersiap-siap. Menjelang tengah pagi, istana Baghdad tampak megah. Dindingnya berkilauan diterpa cahaya matahari. Halaman dipenuhi bunga dan kolam yang bening. Namun di dalam balairung, hawa terasa tegang. Raja Harun al-Rashid duduk di atas singgasana gading. Wajahnya muram. Di sebelahnya berdiri Wazir Jalil, dengan senyum licik yang disembunyikan di balik kumisnya yang tebal. Pintu balairung terbuka. Masuklah Abu Nawas dengan langkah tenang. Ia menunduk hormat, lalu berdiri tegak dengan tatapan teduh. Abu Nawas, ujar sang raja dengan suara berat. Kudengar engkau telah berbicara hal yang tak pantas di hadapan rakyat. Katanya, engkaulah yang membuat laut menjadi asin. Abu Nawas tersenyum. Ampun, tuanku. Jika benar laut itu asin karena aku, tentu aku harus membeli garam sebanyak 7 samudra. Namun, izinkan hamba bertanya, siapa yang membawa kabar ini kepada Baginda? Raja melirik ke arah Wazir Jalil. Wazirku yang setia mendengarnya sendiri dari mulut rakyat. Abu Nawas menatap sang wazir dengan lembut. Namun matanya berkilat. Ah, maka benarlah sabda orang bijak. Garam yang jatuh ke tanah tak membuat bumi asin, tetapi lidah yang menjilat fitnah dapat mengubah udara jadi getir. Para pengawal menahan tawa. Namun raja belum luluh. Ia mengetukkan tongkatnya ke lantai. Jangan berputar kata. Abu Nawas, katakan sejujurnya. Mengapa engkau berkata bahwa laut itu menangis hingga menjadi asin? Apakah engkau hendak mempermainkan kebesaran Tuhan? Abu Nawas menunduk. Suaranya lembut. Tidak, tuanku. Hamba tidak mempermainkan, melainkan memuji. Karena siapa yang bisa menjadikan air itu asin? Jika bukan kekuasaannya, hamba hanya berkata bahwa laut menangis. Sebab ia lembut seperti hati manusia. Bila manusia bersedih, air matanya asin. Bila laut bersedih, airnya pun demikian. Adakah yang lebih indah dari ciptaan yang bisa merasakan rasa? Raja terdiam. Kata-kata itu bagai embun yang jatuh di atas bara. Namun sang wazir segera menyela. Tuanku, jangan tertipu oleh lidahnya. Ia pandai mengubah racun menjadi madu. Raja menatap Abu Nawas lagi. Aku belum puas dengan penjelasanmu. Dalam 3 hari ke depan, engkau harus datang kembali ke istana membawa jawaban yang lebih nyata. Jawaban yang bisa kulihat dan kuterima dengan akal, bukan hanya dengan kata-kata. Abu Nawas menunduk hormat. Sebagaimana titah tuanku. Dalam 3 hari, hamba akan buktikan bahwa laut asin bukanlah celah, melainkan hikmah. Raja mengangguk, memberi isyarat agar ia boleh pergi. Ketika Abu Nawas melangkah keluar dari balairung, wazir berbisik di belakangnya. Kau pandai bicara, wahai orang miskin. Tapi lidahmu takkan menyelamatkanmu kali ini. Abu Nawas menoleh, tersenyum tipis. Benar, Tuan Wazir. Namun kadang lidah yang tahu rasa lebih kuat dari pedang yang tak mengenal makna. Ia pun berjalan keluar dari istana. Sementara cahaya matahari sore menimpa wajahnya yang tenang. 3 hari. Dalam 3 hari, ia harus menjawab pertanyaan yang bahkan para ilmuwan pun tak sanggup menjelaskan dengan tuntas. Di kejauhan, gemericik air sungai Tigris terdengar lembut. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Baiklah, laut yang asin. Mari kita bersahabat sejenak.
agar dunia tahu mengapa garam itu tak sekadar rasa. 3 hari berlalu sejak Abu Nawas dipanggil menghadap raja. Sepanjang waktu itu, kota Baghdad ramai membicarakan kabar tentang dirinya. Ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. Kali ini Abu Nawas pasti takkan lolos, kata sebagian. Bagaimana mungkin ia menjawab rahasia asin laut dengan akalnya yang licin itu? Namun Abu Nawas tidak tampak gelisah. Ia berjalan tenang di pasar, membeli sejumput garam, sepotong kain putih, dan sebuah kendi kecil. Tatkala orang bertanya, ia hanya menjawab dengan senyum samar. Setiap rasa punya asalnya, dan setiap asal punya kisahnya, ujarnya. Pagi pada hari ketiga itu, istana Baghdad gemerlap bagai matahari yang jatuh ke bumi. Balairung emas dipenuhi menteri, ulama, dan cendekiawan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana gadingnya. Wajahnya tampak tegas namun ingin tahu. Di sebelah kanan berdiri Wazir Jalil, dengan sorot mata yang penuh harap akan kejatuhan musuhnya. Tiba-tiba, suara lantang pengawal terdengar. Abu Nawas telah tiba. Semua mata tertuju ke pintu besar. Masuklah ia dengan langkah pelan, mengenakan jubah sederhana, membawa kendi kecil di tangan kanan dan sehelai kain putih di tangan kiri. Ia membungkuk hormat. Abu Nawas, sabda sang raja, 3 hari telah lewat. Apakah engkau telah menemukan jawaban yang bisa diterima akal tentang mengapa air laut itu asin? Abu Nawas menatap kendi di tangannya, lalu berkata pelan, "Ampun, tuanku. Hamba telah memohon pada laut sendiri agar menceritakan asal-usul rasanya. Maka inilah yang hamba bawa, pesan dari laut, yang tertuang di dalam kendi ini." Raja mengangkat alisnya. Pesan dari laut. Benar, tuanku. Tapi sebelum hamba menjelaskan, izinkan hamba memperlihatkan sesuatu. Abu Nawas membuka kain putihnya, memperlihatkan sejumput garam yang ia taburkan di atas lantai berlapis marmer. Lihatlah, tuanku. Garam ini kecil, namun rasa asinnya mampu mengubah seluruh air dalam kendi menjadi berasa. Betapa besar kekuatan sesuatu yang kecil bila diletakkan pada tempatnya. Raja mengangguk perlahan. Lalu apa hubungannya dengan laut? Abu Nawas menuangkan setetes air dari kendi itu ke tangannya dan menatapnya dengan lembut. Tuanku, laut itu ibarat hati manusia. Ketika manusia banyak menanggung tangis dan duka, hatinya asin karena air matanya sendiri. Maka laut, yang menerima tangis segala sungai, menjadi asin karena menampung air mata dunia. Balairung hening. Para ulama saling berpandangan. Kata-kata itu terdengar seperti sajak, tapi di dalamnya tersimpan hikmah yang dalam. Namun Wazir Jalil segera melangkah maju. Tuanku, kata-katanya manis, tetapi tak menjawab pertanyaan Baginda. Ia hanya bermain dengan puisi. Raja menatap Abu Nawas tajam. Benarkah begitu? Adakah bukti yang bisa engkau tunjukkan bahwa laut benar-benar menangis, seperti katamu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun, tuanku. Hamba tahu Baginda menghendaki bukti yang nyata. Maka izinkan hamba berangkat ke tepi laut sekali lagi. Di sana hamba akan menyiapkan pembuktian yang dapat disaksikan oleh mata Baginda sendiri. Jika esok Baginda sudi berkenan turun ke pantai, hamba akan menjelaskan asal-muasal asin laut di hadapan seluruh rakyat." Raja terdiam, lalu tertawa kecil. "Baiklah, Abu Nawas. Engkau kuberi kesempatan sekali lagi. Jika esok engkau gagal membuatku mengerti, maka jangan salahkan aku bila lidahmu tak lagi bisa berbicara." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba mengerti, tuanku. Tapi bila esok Baginda menemukan hikmah di balik asin laut, hamba mohon agar Baginda menambahkan sejumput kebaikan bagi orang-orang yang menuduh tanpa mengerti." Raja tersenyum samar. "Kau pandai menawar, Abu Nawas. Pergilah. Aku ingin tahu sejauh mana ombak bisa mengikuti akalmu." Maka, malam itu, Abu Nawas berangkat menuju pesisir bersama seorang anak nelayan yang dulu pernah ia temui. Angin laut berembus lembut, dan bintang-bintang berkelip di langit Baghdad. Sambil berjalan di tepi pantai, Abu Nawas berkata lirih, "Laut, wahai laut, besok kita harus bermain sedikit."
Tapi tenanglah, aku takkan menambah garammu, hanya menambah makna pada asammu. Anak nelayan itu menatapnya bingung. Apa maksud Tuan? Abu Nawas tersenyum. Besok pagi, anakku, kita akan membuat laut bicara di hadapan raja. Keesokan harinya, langit Baghdad diliputi warna lembayung yang menawan. Mentari pagi baru saja menembus tirai kabut di tepi sungai Tigris ketika Abu Nawas berangkat menuju pesisir bersama anak nelayan yang bernama Karim. Anak itu lincah dan polos. Matanya memantulkan rasa ingin tahu yang besar. Kemana kita akan pergi, Tuan? Tanya Karim sambil memanggul jaring kecil di bahunya. Ke tempat di mana ombak tua bercerita. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Ke pantai yang tak banyak dikunjungi manusia. Sebab di sanalah rahasia asin laut disimpan. Perjalanan mereka panjang, melewati padang pasir kecil, ladang kurma, dan perkampungan nelayan yang sunyi. Setiap langkah Abu Nawas disertai tatapan penuh makna. Ia seolah berbicara dengan angin dan berbincang dengan ombak yang belum kelihatan. Tatkala senja mulai turun, mereka tiba di pantai tua itu. Laut membentang luas di hadapan mereka, berkilau di terpa cahaya sore. Angin berhembus lembut membawa aroma garam, seakan menyapa tamu lama yang kembali. Abu Nawas berdiri di tepi air dan berkata pelan, "Lihatlah, Karim. Inilah laut tua yang telah menampung air mata dunia. Setiap sungai yang mengalir ke sini membawa kisah kegembiraan, kisah kehilangan, dan kisah manusia yang tak lagi sanggup menahan tangis." Karim memandangnya dengan mata membulat. "Apakah laut benar-benar bisa menangis, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tentu saja tidak dengan air mata, anakku, tapi dengan ombaknya. Ombak adalah cara laut menenangkan kesedihan, sebagaimana manusia menenangkan duka dengan kata-kata." Ia menunduk, menggenggam pasir basah di tangannya, dan membiarkan butiran itu jatuh perlahan kembali ke bumi. Setiap butir garam di laut, Karim, adalah peringatan bahwa tidak ada tangisan yang sia-sia. Tuhan menciptakan rasa agar manusia belajar dari pahit dan asin kehidupan. Malam pun turun perlahan. Abu Nawas menyalakan api kecil, sementara Karim menatapnya dengan kagum. "Tuan," katanya, "besok Baginda Raja akan datang, bukan? Apakah Tuan tidak takut bila Raja murka karena jawaban Tuan?" Abu Nawas tertawa pelan. "Karim, ketahuilah, ketakutan hanya datang bagi orang yang tak punya keyakinan. Selama niat kita lurus, tak ada kata yang bisa memenjarakan kebenaran. Besok, Raja akan datang mencari kebenaran lewat logika, dan aku akan menunjukkan kepadanya hikmah lewat rasa." Ia memandang laut yang berkilau di terpa cahaya bulan. "Laut ini, anakku, akan menjadi saksi. Besok, aku tak hanya menjawab pertanyaan tentang asin air laut, tapi juga tentang pahitnya hati manusia yang mudah percaya pada fitnah." Karim menatap Abu Nawas penuh rasa takjub. "Apakah Tuan sudah tahu apa yang akan Tuan katakan pada Baginda?" Abu Nawas tersenyum, matanya memantulkan cahaya api. "Aku belum tahu seluruhnya, tapi aku percaya kata-kata akan datang pada waktunya, seperti ombak yang tak pernah lupa menyapa pantai." Angin malam berembus membawa aroma laut yang segar. Di kejauhan, terdengar suara camar memecah sunyi, seakan ikut mendengar percakapan mereka. Abu Nawas menatap laut dalam-dalam. "Besok," katanya lirih, "biarlah Raja menyaksikan sendiri bahwa laut tak pernah menolak apapun yang datang padanya, baik air jernih maupun air mata. Karena itulah, laut menjadi asin. Karena ia menerima segalanya dengan ikhlas." Karim terdiam, hatinya hangat meski angin malam mulai dingin. Ia tahu, esok hari akan menjadi hari besar, hari di mana laut, garam, dan kebijaksanaan Abu Nawas akan bertemu di bawah matahari Baghdad. Keesokan harinya, pagi di pantai Baghdad terasa berbeda. Langit membentang biru bersih, dan angin laut berembus lembut membawa kabar akan kedatangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Penduduk dari berbagai kampung berduyun-duyun menuju pesisir. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana si cerdik Abu Nawas akan menjawab pertanyaan besar. Mengapa air laut itu asin? Tak lama berselang, dentang lonceng unta terdengar dari kejauhan.
Pasukan pengawal datang beriringan, bendera kerajaan berkibar, dan di tengah barisan tampak sang raja dengan jubah emas berkilau, duduk di atas kudanya yang putih laksana buih ombak. Di sisi beliau, Wazir Jalil duduk tegak, menahan senyum kemenangan yang sudah ia bayangkan sejak semalam. Abu Nawas berdiri di tepi pantai, mengenakan jubah lusuh dan sorban sederhana. Di tangannya, ia membawa sebuah tempayan tanah liat yang tertutup kain putih. Di belakangnya, berdiri anak nelayan Karim yang setia menemani. Raja turun dari kudanya dan berjalan mendekat. Abu Nawas, sabdanya dengan suara berwibawa, kini saatnya engkau buktikan kata-katamu. Katakanlah di hadapan rakyat dan istanaku, apa sebab air laut menjadi asin? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, tuanku. Sebelum hamba berbicara, izinkan hamba memperlihatkan sedikit perbuatan agar lidah ini tidak menyalahi mata. Raja mengangguk, dan seluruh mata tertuju padanya. Abu Nawas memandang ke langit, lalu menengadahkan kedua tangannya. Ia berucap dengan suara tenang namun bergetar dalam makna. Wahai Tuhan yang menggantungkan langit tanpa tali, Engkau yang menurunkan hujan dan menaburkan rasa pada segala ciptaan. Jika Engkau berkenan, tunjukkanlah pada hamba MU ini, bahwa tiada sesuatu pun di dunia terjadi tanpa kehendak MU. Setelah berdoa demikian, Abu Nawas membuka kain putih yang menutupi tempayannya. Di dalamnya tampak segenggam garam putih bersih. Ia mengambil garam itu, menaburkannya ke udara. Angin laut yang berhembus kencang menyebarkan butiran garam itu ke seluruh arah. Butiran kecil itu jatuh berkilau, diterpa cahaya mentari pagi, bagai hujan perak dari langit. Rakyat yang melihat bersorak takjub. Lihat, Abu Nawas menabur garam dari langit, seru seorang tua. Benar-benar ajaib. Raja sendiri terdiam sesaat, memandang pemandangan itu dengan rasa takjub dan heran bercampur. Wazir Jalil segera melangkah maju dan berteriak. Itu tipu daya belaka, tuanku. Ia menabur garam dari tangannya, bukan dari langit. Namun Abu Nawas menoleh padanya dengan tenang. Benar, Tuan Wazir. Hamba tidak memerintah langit untuk menurunkan garam, karena langit sudah melakukannya sejak dahulu. Raja mengernyit. Bagaimana maksudmu? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, tuanku. Ketika air hujan jatuh dari langit dan bercampur dengan tanah, ia membawa garam-garam kecil yang mengalir bersama sungai hingga ke laut. Maka sesungguhnya, laut menjadi asin bukan karena tangan manusia, melainkan karena anugerah Tuhan dari langit. Bukankah dengan demikian, garam memang datang dari langit, tuanku? Raja memandangnya lama. Ucapan itu terdengar sederhana, namun terasa seperti petir yang menyambar akal. Semua orang saling berpandangan, kagum dan heran. Luar biasa, seru seorang ulama yang hadir di sana. Benar adanya, hujan memang membawa garam bumi yang larut, dan sungai menghantarkannya ke laut. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menunduk, mengambil segenggam air laut, lalu meneteskan ke tanah di depan raja. Lihatlah, tuanku, air ini asin karena menampung segala sesuatu. Hujan turun membawa rasa dari langit, sungai membawa air dari bumi, dan laut menerima keduanya dengan lapang. Karena itu, laut menjadi asin, sebab ia menerima segalanya tanpa menolak. Ia menerima garam, menerima hujan, menerima air mata dunia. Suara ombak seakan menjawab kata-katanya. Desirnya lembut, seperti tepuk tangan alam. Raja terdiam lama. Hatinya yang semula keras karena amarah kini terasa lembut seperti pasir yang dibasuh ombak. Tapi Wazir Jalil masih belum puas. Tuanku, katanya dengan nada mencemooh, itu hanya permainan kata. Apa buktinya laut menerima air mata dunia? Abu Nawas menatapnya dengan mata tenang, lalu menjawab. Bukti itu akan datang esok pagi, Tuan Wazir, ketika laut berbicara sendiri. Ia menatap raja. Izinkan hamba memohon agar Baginda berkenan datang sekali lagi esok hari. Saat itu, laut sendiri akan menjawab pertanyaan Baginda dengan caranya. Raja tersenyum tipis. Baiklah, Abu Nawas. Esok aku akan datang lagi.
Jika laut itu benar-benar berbicara, maka aku akan percaya padamu sepenuhnya. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tidak meminta kepercayaan, tuanku. Hamba hanya ingin Baginda melihat bahwa kebijaksanaan terkadang bersembunyi di balik hal-hal yang dianggap remeh. Raja berpaling, memberi isyarat agar pasukan bersiap kembali. Sementara rakyat masih membicarakan peristiwa itu dengan suara berdesir seperti ombak yang tak henti memecah karang. Dan ketika matahari mulai condong, Abu Nawas menatap laut sekali lagi sambil berbisik pelan. Terima kasih, laut. Hari ini engkau sudah meneteskan garam dari langit. Esok, engkau akan meneteskan hikmah dari hati. Fajar merekah dengan lembut di ufuk Baghdad. Ombak bergulung kecil, menyapu pasir pantai yang masih basah oleh embun malam. Di kejauhan, tampak seorang lelaki berjubah sederhana tengah berdiri menghadap laut. Kedua tangannya terlipat di dada. Dialah Abu Nawas, sang pujangga jenaka yang kini menjadi perbincangan seluruh negeri. Hari itu, sebagaimana dijanjikan, Baginda Harun al-Rashid akan datang lagi ke pantai untuk menyaksikan sendiri laut yang berbicara, sebagaimana kata Abu Nawas. Rakyat telah berkumpul sejak pagi. Mereka duduk di pasir, sebagian berbisik, sebagian menunggu dengan hati berdebar. Tak lama kemudian, dari arah barat tampak rombongan kerajaan datang. Pasukan pengawal dengan tombak berkilau, unta dan kuda berderap di atas pasir. Raja turun dari tunggangannya, diiringi Wazir Jalil yang tak pernah absen dari bayang-bayangnya. Raja menatap Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, hari ini engkau telah berjanji akan membuat laut berbicara. Katakan, apa yang hendak kau perlihatkan padaku? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, tuanku. Hamba tidak akan membuat laut berbicara dengan suara, karena laut tidak punya lidah seperti manusia. Namun, hamba akan membuatnya berbicara dengan perbuatannya, dan Baginda akan mendengar pesannya dengan hati, bukan dengan telinga. Raja mengangguk. Baiklah, lakukan sebagaimana katamu. Abu Nawas berjalan ke tepi air, menunduk, dan mengambil segenggam pasir basah. Ia genggam erat, lalu perlahan melepaskannya hingga butir-butir itu jatuh kembali ke ombak. Tuanku, katanya sambil berbalik. Lihatlah, betapa laut tak marah ketika hamba lemparkan pasir ini. Ia menerima dengan tenang, bahkan mengembalikannya dalam bentuk buih yang lembut. Demikianlah laut berbicara, ia mengajarkan keikhlasan. Raja memperhatikan dengan seksama. Ombak kecil datang, menyentuh kaki Abu Nawas seolah menjawab kata-katanya. Abu Nawas melanjutkan, setiap hari, sungai datang membawa lumpur, membawa daun, membawa sisa kehidupan dari daratan. Tapi laut tak pernah mengeluh. Ia menerimanya semua, mengubahnya menjadi kesejukan, menjadi rasa. Karena ia menerima, maka ia asin. Karena ia menampung segalanya tanpa menolak, maka ia berbeda dari air lainnya. Suara angin berembus perlahan, meniup jubah Abu Nawas hingga berkibar lembut. Semua yang hadir terdiam, mendengarkan dengan hati yang tertawan. Wazir Jalil melangkah maju, mencoba memecah keheningan. Indah kata-katamu, Abu Nawas. Tapi di mana buktinya laut itu benar-benar berbicara? Kami hanya melihatmu bermain dengan pasir dan ombak. Abu Nawas tersenyum. Ia menunduk, mengambil kendi kecil dari karungnya, lalu meneguk sedikit air laut. Wahai wazir, katanya pelan, cicipilah sedikit air ini, dan katakan padaku rasa apakah yang kau temukan. Wazir Jalil, dengan wajah masam, mengambil kendi itu dan mencicipinya. Seketika ia meringis. Asin, terlalu asin. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun penuh senyum. Nah, itulah suara laut, Tuan Wazir. Ia tak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa. Dan rasa itu berkata, aku menerima segalanya, maka aku menjadi asin. Raja tertegun. Ia menatap laut, menatap ombak yang datang dan pergi tanpa henti. Jadi, ujarnya perlahan, menurutmu, laut itu asin karena ia menerima segalanya tanpa menolak. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku.
Laut mengajarkan kita makna sabar dan lapang. Ia menerima sungai yang jernih maupun yang keruh, menerima air mata manusia dan air hujan dari langit. Maka Tuhan menjadikannya asin, sebagai tanda bahwa hati yang ikhlas menampung segala rasa takkan pernah tawar. Raja menatap ke kejauhan, matanya teduh. Sungguh dalam maknanya, Abu Nawas. Aku belum pernah mendengar penjelasan yang seindah ini. Namun Wazir Jalil masih belum puas. Tuanku, indah memang kata-katanya, tapi itu hanyalah perumpamaan. Bagaimana dengan kenyataan yang sebenarnya? Dari manakah datangnya rasa asin itu? Abu Nawas menatapnya lagi, kali ini dengan pandangan penuh kelembutan. Tuan Wazir, ujarnya, ada dua macam penjelasan di dunia ini. Satu yang berasal dari ilmu, satu lagi dari hikmah. Ilmu menjawab dengan angka, hikmah menjawab dengan makna. Raja yang bijak tahu kapan ia membutuhkan keduanya. Kata-kata itu membuat raja terdiam lama. Angin berhenti sejenak, seakan menunggu keputusan. Lalu, dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, raja berkata, "Aku ingin mendengar lebih banyak dari lautmu, Abu Nawas. Esok, aku akan datang lagi. Buatlah laut itu mengajarkan kami satu hal lagi tentang kehidupan." Abu Nawas tersenyum, menunduk dalam-dalam. Sebagaimana titah baginda. Esok, laut akan berbicara tentang rahasia air mata. Raja mengangguk perlahan, lalu beranjak kembali ke istana. Sementara itu, rakyat tetap tinggal di pantai, membicarakan kata-kata Abu Nawas yang seperti mutiara berkilau di antara buih ombak. Malam pun turun, dan bulan menggantung di atas lautan. Abu Nawas duduk di atas batu karang, menatap ombak yang berkejaran. Ia berbisik pelan, "Esok, laut tak lagi hanya berbicara dengan rasa, tapi dengan hati manusia yang mendengarnya." Esok paginya, langit Baghdad tampak muram. Awan kelabu bergulung di atas laut, seolah alam pun tengah bersiap menyaksikan sesuatu yang besar. Angin bertiup lembut, membawa aroma asin yang semakin kuat. Di tepi pantai, Abu Nawas telah berdiri sejak sebelum fajar. Jubahnya berkibar diterpa angin, matanya menatap jauh ke cakrawala, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. Tak lama, rombongan kerajaan datang kembali. Raja Harun al-Rashid turun dari kudanya, disambut gemuruh rakyat yang sudah memenuhi pesisir. Wazir Jalil berjalan di belakangnya, dengan wajah tegang namun masih menyimpan sinis. Raja berkata, "Abu Nawas, kini engkau telah berjanji akan membuat laut berbicara tentang rahasia air mata. Katakanlah, bagaimana laut dapat menampung tangisan dunia?" Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun, tuanku, hamba takkan berbicara panjang, karena hari ini laut sendiri yang akan menjawab. Tapi untuk mendengarnya, baginda harus berdiam sejenak, sebagaimana hati yang ingin memahami makna." Raja memberi isyarat agar semua orang tenang. Pantai pun sunyi, hanya suara ombak yang terdengar, datang dan pergi, seolah bernapas dengan waktu. Abu Nawas mengambil segenggam air laut dengan kedua tangannya, lalu menatapnya lama. "Tuanku," katanya perlahan, "lihatlah air ini. Ia bening seperti mata manusia, tapi rasanya asin seperti air mata. Bila manusia bersedih, air matanya jatuh ke bumi. Bila banyak manusia menangis, kemana semua air itu pergi?" Raja terdiam, seolah tersihir oleh pertanyaannya. Abu Nawas melanjutkan, "Semua air mata akhirnya mengalir ke laut. Sungai-sungai membawa kesedihan dunia kepadanya. Laut tidak menolak, ia menampung semuanya. Maka, setiap tangisan manusia menjadi bagian dari garamnya." Ia berjalan perlahan ke arah ombak, lalu menenggelamkan tangannya ke air. Laut ini menyimpan tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia menyimpan air mata seorang hamba yang menyesali dosanya. Ia menyimpan duka orang miskin, nestapa para musafir, bahkan air mata seorang raja yang pernah menangis dalam diam. Semuanya menjadi asin, karena di dalam garam itu tersimpan kenangan dan doa. Angin berhembus kencang. Ombak tiba-tiba meninggi dan berdebur ke pantai. Air memercik ke kaki Abu Nawas,
seolah menyapa lembut. Suara gemuruhnya seperti bisikan dalam bahasa yang tak bisa diucapkan manusia. Raja menatap pemandangan itu dengan mata basah. Hatinya tersentuh. Ia teringat masa mudanya, saat ia pernah berdoa di tengah malam, memohon ampunan atas kehilafan yang hanya Tuhan yang tahu. Dan kini, mendengar kata-kata Abu Nawas, ia merasa ombak itu benar-benar berbicara kepadanya. Abu Nawas berbalik, menatap Baginda dengan pandangan lembut. Tuanku, laut berbicara tanpa suara, namun pesannya terdengar oleh hati yang pernah menangis. Dengarlah, ombak itu berkata, jangan malu menangis, karena tangisanlah yang membuat laut menjadi luas dan berasa. Wazir Jalil yang sejak tadi terdiam, kini melangkah maju dengan wajah gelisah. Tuan Raja, ini hanya permainan kata. Laut hanyalah air asin, tak lebih. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak punya hati. Abu Nawas menatapnya dengan senyum tipis. Benar, Tuan Wazir. Laut tak punya hati, tapi manusia pun sering tak punya hati, meski bisa bicara. Dan lihatlah, yang tak berhati justru menampung air mata dunia, sementara yang berhati kadang menumpahkan air mata bagi dirinya sendiri. Raja menunduk. Ucapan itu menggema dalam dadanya seperti gema ombak di karang. Ia mengangkat kepalanya, menatap laut yang bergelora dengan mata berkaca. Engkau benar, Abu Nawas. Laut telah berbicara. Dan ia berbicara bukan dengan lidah, melainkan dengan makna yang hanya bisa dirasa oleh jiwa. Abu Nawas tersenyum lembut. Syukur alhamdulillah, tuanku telah mendengarnya. Lalu ia memandang ke langit. Matahari mulai menembus awan, memantulkan cahaya ke permukaan air yang bergelombang. Abu Nawas berujar pelan, hari ini laut memberi pelajaran, bahwa kesedihan manusia tidaklah hilang sia-sia. Tuhan menjadikannya bagian dari dunia, agar setiap tetes duka berubah menjadi rasa yang meneguhkan. Raja berdiri lama di tepi air. Angin menyibak jubahnya, dan ombak menyentuh kakinya lembut. Ia menatap Abu Nawas, lalu berkata lirih, besok, datanglah lagi ke istana. Aku ingin mendengar kata penutup dari mulutmu sendiri. Aku ingin tahu, bagaimana engkau akan menutup kisah ini. Abu Nawas menunduk. Sebagaimana titah Baginda. Esok, hamba akan membawa asin laut ke dalam istana, agar semua tahu bahwa hikmah tidak hanya berada di tepi pantai. Raja tersenyum dan beranjak pergi. Rakyat masih tertegun, sementara Abu Nawas berdiri menatap laut yang kini tenang. Karim, anak nelayan kecil itu, mendekat dan bertanya pelan. Tuan, apakah laut benar-benar menyimpan air mata manusia? Abu Nawas mengelus kepala anak itu. Ya, Karim. Laut menyimpan air mata, dan manusia menyimpan laut di dalam dirinya. Sebab setiap hati yang sabar adalah samudra kecil yang menampung rasa hidup. Malam pun datang, dan di bawah cahaya bulan, Abu Nawas berdoa dalam diam. Ya Allah, bisiknya, berilah setiap hati yang berduka kemampuan untuk menjadi asin, agar tak lagi pahit. Keesokan harinya, mentari Baghdad terbit dalam cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus dari arah laut, membawa aroma asin yang seolah mengabarkan kedatangan seseorang. Di dalam istana Harun al-Rashid, suasana berbeda dari biasanya. Para penasihat, ulama, dan pembesar negeri telah berkumpul di Balairung Agung, menanti sosok yang telah membuat Baginda berulang kali terdiam merenung. Pintu besar istana terbuka perlahan. Abu Nawas melangkah masuk, membawa kendi tanah liat yang tertutup kain putih. Jubahnya sederhana, namun matanya berkilau seperti seseorang yang membawa cahaya pengetahuan. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan raja. Salam sejahtera bagimu, Abu Nawas. Sabda raja dengan suara yang teduh. Hari ini engkau berjanji akan membawa asin laut ke istanaku, dan menjelaskan maknanya sekali lagi. Maka katakanlah, apa yang hendak kau ajarkan kepada kami? Abu Nawas menunduk, lalu meletakkan kendi itu di hadapan singgasana. Ampun, tuanku. Di dalam kendi ini hamba membawa air laut yang hamba ambil sendiri dari pantai Baghdad semalam. Hamba ingin Baginda, para ulama, dan Tuan Wazir mencicipinya.
Seisi balairung saling berpandangan. Raja memberi isyarat agar Wazir Jalil melangkah maju terlebih dahulu. Dengan wajah masam, ia membuka penutup kendi, mencelupkan jarinya, dan menyentuhkannya ke lidah. Seketika wajahnya mengerut. Asin sekali, serunya. Abu Nawas tersenyum. Benar, Tuan Wazir. Laut memang asin. Tapi tahukah engkau mengapa ia tetap tenang meski menampung segala garam dunia? Ia menoleh ke arah raja. Tuanku, laut itu ibarat hati manusia. Bila ia kecil, setetes garam saja membuatnya terasa pahit. Namun bila ia luas seperti samudra, segenggam garam pun takkan mengubah rasanya. Maka, laut menjadi asin bukan karena ia mengeluh, melainkan karena ia luas dan mampu menampung segalanya tanpa menjadi getir. Kata-kata itu membuat balairung hening. Tak seorang pun berani bersuara. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut namun dalam. Tuanku, begitulah hendaknya seorang raja. Ia menampung segala keluh rakyatnya, segala kesalahan bawahannya, bahkan kejahatan yang menimpanya. Namun ia tetap harus menjadi laut, luas, sabar, dan penuh rasa. Sebab hanya laut yang sanggup menenangkan bumi dengan ombaknya. Raja menatap Abu Nawas dengan mata berkaca. Suara gemuruh rakyat yang berdiri di luar istana terdengar samar, seolah turut menyaksikan kebijaksanaan yang tengah lahir di hadapan mereka. Aku kini mengerti, sabda raja perlahan. Air laut itu asin bukan karena ia dikutuk, tetapi karena ia diberkati. Ia menampung segalanya, dan karena itulah ia berasa. Begitulah juga manusia yang hidup, tanpa rasa. Ia takkan pernah benar-benar memahami dunia. Abu Nawas menunduk rendah. Benar, tuanku. Asin adalah rasa kehidupan. Tanpanya, makanan hambar. Tanpa ujian, manusia pun takkan matang. Laut mengajarkan kita bahwa pahit dan asin bukanlah kutukan, melainkan pelengkap dari nikmat yang sempurna. Tiba-tiba Wazir Jalil menunduk. Wajahnya pucat. Ia berkata lirih. Ampun, tuanku, hamba telah salah mengira Abu Nawas. Hamba pikir ia bermain kata, ternyata ia berbicara dengan kebijaksanaan. Raja menatapnya, lalu berkata lembut. Tak ada salah bagi yang ingin belajar, Wazir. Bahkan ombak pun harus menghantam karang sebelum menjadi buih yang indah. Seluruh istana terdiam dalam keharuan. Raja berdiri dari singgasananya, turun beberapa anak tangga, dan menghampiri Abu Nawas. Ia memegang bahunya dan berkata, Wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya penyair dan penipu ulung yang menghiburku, tetapi juga guru yang mengajarkanku tentang hati. Maka mulai hari ini, biarlah kata-katamu tercatat dalam kitab kebijaksanaan kerajaan. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Ampun, tuanku, hamba hanya setetes air dari lautan hikmah milik Tuhan. Jika ada kebenaran, itu datang darinya. Jika ada keliru, itu datang dari diri hamba yang hina. Raja tersenyum dan berkata dengan penuh kasih, Engkau telah membuatku memahami makna hidup yang sederhana, bahwa kemuliaan bukanlah pada kemegahan, melainkan pada kelapangan hati. Abu Nawas menatap raja dengan mata yang lembut dan penuh damai. Dan semoga Baginda selalu menjadi laut bagi rakyatnya, luas, sabar, dan memberi rasa bagi kehidupan negeri. Balairung bergemuruh oleh suara rakyat yang bersorak memuji kebijaksanaan raja dan kecerdikan Abu Nawas. Tapi di tengah riuh itu, Abu Nawas perlahan beranjak pergi, meninggalkan istana dengan langkah ringan. Ia berjalan menuju pantai, tempat ombak menunggu seperti sahabat lama. Di tepi laut, ia melepaskan sorbannya, menatap langit, dan tersenyum. Tugas hamba telah selesai, bisiknya. Hari ini, laut bukan lagi asin karena airnya, tetapi karena hatinya. Ombak datang pelan, menyentuh kakinya seolah memberi salam perpisahan. Angin berhembus lembut, membawa bisikan yang hanya ia dan laut yang tahu. Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad sering berkata kepada anak-anak mereka, bila engkau ingin belajar kebijaksanaan, pergilah ke tepi laut. Sebab di sanalah Abu Nawas meninggalkan hikmahnya, tentang sabar, tentang rasa, dan tentang hati yang seluas samudra.